Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil 'athiyyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyah. Amma ba'du. Puji beserta syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa meringankan langkah berada di Masjid Al-Falah Aceh Losmame untuk sama-sama kita mendengarkan sedikit ilmu, sedikit renungan apa yang menjadi bekal kita saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriringi salam mari selalu kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ledronnya kagumi petunjuk melalui hadis dan juga diteruskan melalui athar sahabat, sehingga kita tahu ilmu tentang hal-hal gaib, tentang hal-hal yang pelik, yang unik dan juga menarik seputar alam kubur dan bagaimana keadaan kita selepas dicabutnya nyawa kita nantinya. Alhamdulillah hari ini edisi spesial karena baru beranjak sekitar 21 menit memasuki 27 Rajab 1439 Hijriah. Kita memperingati malam Isra dan Mi'raj. Hari ini tanggal 2 Rajab pada tahun 10 kenabian Rasulullah mengadakan perjalanan suci yang dimulai dari ketika Rasulullah sedang tertidur, tergolek, berbaring di Masjidil Haram. Rasulullah dibangunkan oleh Jibril, lalu Rasulullah dibersihkan hatinya, disucikan dengan air Zam-Zam, lalu dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seterusnya menuju ke langit pertama sampai langit ketujuh, yaitu alam malakut. Tadi alam nasyud namanya, alam indrawi, alam fisika, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selanjutnya langit pertama sampai langit ketujuh disebut alam malakut, yaitu alamnya para malaikat yang berjumpa dengan para nabi-nabi dan rasul yang telah terdahulu. Seterusnya Rasulullah menembus dimensi ketiga, yaitu alam lahut, alam ketuhanan, di mana Jibril sendiri yang walaupun panglima dari seluruh malaikat tidak bisa menembus alam tersebut, melalui raf-raful ahdar ke mustawa sampai akhirnya ke sidratul muntaha. Rasulullah menerima pesan, yaitu untuk menunaikan sholat. Yang barusan kita laksanakan sholat maghrib. Sebelumnya sholat ini adalah 50 waktu sehari semalam, dan akhirnya Allah memberikan keringanan. Kita cuma wajib melaksanakan 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya tetap 50. Mudah-mudahan dengan berkat Isra dan Mi'raj kita selalu istiqomah melaksanakan sholat, menjaga sholat, dan menjaga anak cucu kita tetap melaksanakan sholat hingga akhir hayat kita. Amin. Pengajian kita yang lalu masih di bab 11, yaitu cerita tentang apa yang diucapkan oleh roh setelah keluarnya roh. Jadi cerita kemarin berdasarkan hadis Rasulullah, di mana ketika Sayyidatina Aisyah tertidur di pangkuan Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya ketika beliau terjaga karena air mata Aisyah menetes di pipi Rasulullah, tentang apa yang paling dahsyat hal ketika jenazah meninggal ataupun ketika setelah dicabut nyawa. Ternyata banyak sekali hal yang dahsyat, mulai setelah dicabut nyawa, dicopotnya baju, dimandikan, dikafankan, dibawa ke tempat mau disolatkan, lalu diusung jenazah, ditaruh di liang lahat, di pinggir kubur, di liang lahat, sampai akhirnya masuk ke dalam kubur. Ternyata detail perjalanan tersebut membawa kisah yang sangat menyedihkan, memilukan, bahkan juga menyakitkan bagi kita, karena kita berpisah dari orang-orang yang kita cintai untuk selama-lamanya, dan kita tidak tahu apakah mereka selepas kita pergi masih ingat kepada kita,
Masihkah mereka mengirimkan doa untuk kita? Apakah kita berhasil dalam kehidupan dunia mencetak generasi-generasi yang mau mengirimkan doa kepada kita? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kita takut apabila kita meninggalkan generasi yang lemah. Karena kita ketahui idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa bi thalasin. Apabila meninggal anak Adam maka amalnya putus kecuali 3, termasuk doa anak yang soleh. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan anak-anak yang soleh, dan ini ke depan ada hikayat tentang cerita yang berhubungan dengan hal yang barusan kita sebutkan. Kita mulai pengajian kita sambil niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita selalu mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin. Wa ala hadza hikayatu Abi Kilabatin radhiyallahu anhu. Dan di atas ini cerita Rasulullah tadi, cerita tidurnya Rasulullah di pangkuan Aisyah, cerita tentang dahsyatnya kejadian setelah roh itu dicabut. Di atas cerita ini ataupun sama dengan cerita ini ada namanya hikayah Abi Kilabah. Jadi ternyata kita mendengar dalam kitab ini banyak hikayat-hikayat, banyak cerita-cerita, banyak kisah-kisah yang menjadi penambah iman. Kita dengarkan, kita bisa cerita kepada anak kita, cucu kita, dan dengar. Daripada hikayat kancil yang dia dengar, daripada dia nonton SD siapa takut, SDJJ siapa takut jatuh cinta, ataupun dia nonton film-film sinetron, kita dengarkan hikayat-hikayat yang mudah-mudahan menjadi penambah iman kita. Ada hikayat Abi Kilabah radhiyallahu an. Nah, berarti kalau radhiyallahu an, beliau termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW. Wahia maruya annahu ra'a fil manam, yaitu hikayat Abi Kilabah yaitu apa yang diriwayatkan bahwa sesungguhnya Abi Kilabah melihat dalam mimpinya. Di baksi uro Abi Kilabah berlempok. Ka'annal qubura qad insyaqqat wa amwatuha qad kharaju minha. Seakan-akan kuburan sungguh terbelah. Kekalan kubu cukup luas, cukup jaya, kalian mansabahnya kalian menghalak bagi anda yang berada di sebuah lautan, kuburan semua. Kuburan itu terbelah, terpecah, semua terbuka kuburan. Wa amwatuha qad kharaju fiha wa minha, dan mayat-mayatnya sungguh keluar daripadanya. Sang-sang menumpuk mayat-mayat kabeh hidupin dari kuburan. Yang dalam lempok Abi Kilabah. Wa qa'adu ala syafiril quburi, dan mereka semua duduk di pinggir kubur. Wa kana baina yaday kulli wahidin minhum tabaqun min nurin, dan adalah di hadapan setiap seseorang daripada mereka satu talam daripada cahaya. Nah, masing-masing orang keluar dari kubur, di tangannya sudah pegang satu talam dari cahaya. Jadi bagi yang urang dari tanah suci mungkin oleh-oleh dalam ciri mehnya dalam dari cahaya. Artinya wadah umat sang-sang membeli makilat-kilat lagi lampu bajero urang meninggal. Jadi semua jenazah, semua mayat bagi kalian kana menu. Tapak apa-apa kana dalam sapo-sapo. Setelah itu wara'a fi ma bainahum rajulan min jiranihim, dan dia melihat di antara mereka ada seorang laki-laki daripada tetangganya. Tiba-tiba lamun pode duri salah satu tetangganya, emang gedepu kamu meninggal. Oh, apa bulan dia kamu meninggal barasa, apa bulan dia kamu meninggal bulan kali ada pun berapa bulan yang lalu. Dia tahu ada seorang yang memang tetangganya. Lam yara baina yadayhi syai'an min nurin, tidak melihat oleh Abi Kilabah di hadapannya akan sesuatu daripada cahaya. Urang lain abena tabak sapo-sapo digoknya hana nyana ngiring. Kenapa? Fasa'alatu, maka dia bertanya kepadanya si orang lelaki tersebut. Fasa'altuhu, ini cerita tentang si Abi Kilabah. Fasa'altuhu, maka aku bertanya akannya si lelaki. Faqultu, maka aku berkata, kata si Abi Kilabah,
malila ara baina yadaika nuran. Kenapa aku tidak melihat di hadapanmu ada cahaya? Orang lain kabina tabak sapo-sapo. Pakan dikata hana sapuna gitu. Tidak ada tabak cahaya. Hana dalam dari perak minimal dalam plastik melamin kena hana sih. Nyanduk diulangnya hana menumpuk sapu. Faqala al-mayyitu, maka berkatalah si mayat, inna liha ulai auladan wa asdiqaan yahduna ilaihi khairan wa yatasaddaquna li ajlihim wa hadzal nuru mimma yahdunahu ilaihim. Maka berkatalah si mayat, liha ulai, bagi mereka semua, auladan ada punya anak, wa asdiqaan dan teman-teman, yahduna ilaihim yang mereka bersedekah kepadanya mayat akan khairan, akan kebaikan, menghadiahkan kebaikan. Wa yatasaddaquna li ajlihim, dan mereka bersedekah baginya si mayat. Wa hadzal nuru, dan inilah cahaya, mimma yahdunahu ilaihi, daripada yang mereka hadiahkan kepadanya si mayat. Urang lain yang katakan ada hadiah, ada tabak, ada talam dari emas, mereka punya anak, punya sahabat yang mau bersedekah, yang mau menghadiahkan. Geule urang nyoba urosa sama dia kirim pahala kan ada dapat saya. Sehingga urang dua doa lo, urang le doa lo, urang tujuh doa lo, urang 20 doa lo. Truk nam doa lo. Nah, urang sampai yang kirim pahala kepada orang kita. Ada anaknya yang kirim doa. Ada orang yang mau bersedekah untuk si mayat, sehingga mereka punya talam, punya tabak, punya makanan dari cahaya. Karena makanan bagi roh adalah cahaya. Mereka tidak lagi makan seperti kita. Nah, mereka semua punya makanan yang cukup selama di alam kubur. Wa kana li bnu ghairu salihin, dan adalah bagiku anak yang tidak saleh. Jadi anak rohnya kebetulan nanti kan si saleh. Nanti lah si Mahmud, lah si Ahmad, dan kebetulan memang akai ke anak saleh. Jadi bukan orang saleh tapi orang salah. Jadi memang tidak tahu kirim doa untuk orang tuanya. Wala yad'uli, dan dia tidak berdoa bagiku. Wala yatasaddaq li ajli, dan dia tidak bersedekah karenaku. Walihada, dan oleh karena demikian, la nurali, tidak ada cahaya bagiku. Karena anak belum kirim sedekah belum, dia berdoa belum, maka hana sau kirim sapu belum, hana sapu. Akhirnya lu payah lu dende ini hana sau kirim pe. Ibaratnya kita pergi ke Malaysia, pergi ke Jakarta, pergi ke Banda Aceh, terus gede kami pe, dan telepon anak dia nak kirim sak pe. Nah, ada mandiri lu nomor gede sekian nak kirim. Bagi yang nanya, bagi yang nangan, bagi yang sahabat, ada yang kirim, nasau kirim, nasau pako, nasau pergi. Bagi yang hana-hana ada pun ada bermen, kadang-kadang jadi tak ada di Nagrogong, karena tidak ada yang mempen, tidak ada yang membantu. Jadi doa Allah memberi muslimin dan muslimat. Iya. Apakah doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat han medeme kahana kiriman dari hanya bukan hana medeme darinya medeme, tapi nya dibagi sabot tabak rame-rame. Jadi kena ada berkaitan oh mai ilmu nya boleh puasa ilmu dan behan dan blog rumah mencari buah dan blog kan. Akhirnya buka puasa di masjid di Aceh. Kena unjuk bukan puasa permasalahannya di masjid di Aceh. Nah, urang tak berkurma, nah urang tak bubur kacang hijau, dia tak 20 urang punya puno 20 roh. Menyotanya telat tak dapat lagi. Artinya apa? Doa lil muslimin wal muslimat semua dapat, tapi baju-baju sapo. Ibaratnya kalau kita pun ada ke Mekah, pergi ke haji, kita dapat sumbangan Baitul Asyri, tapi sedikit seorang. Oh, pernah belo ambal, pernah belo sejadah, pernah belo bajen, gamis, payah pakai pendor sih, Yohana ataupun apa namanya. Kita cuma berharap di situ kurang juga. Artinya dukta tak berharap dari peng rame-rame, enggak sesempurna apabila memang nak dikirim khusus lihatnya. Nah, inilah tujuan. Kenapa kalau kita tidak punya anak ataupun memang ada di luar ataupun memang anak-anak sama sekali, upayakan anak ini didik memang. Nah, tak sembut, nah tak berno anak mit,
minimal mesti contoh jalan tuan lah. Mungkin kalau saya meninggal, mungkin urun mungkin tiga sama dia, mungkin dia bisa ngomong tiga sama dia. Jadi minimal ada yang kirimkan doa untuk kita, sahabat-sahabat kita, termasuk kita komunitas yang mau pergi ke masjid. Hari ini kita bangun komunitas setiap Jumat subuh. Itu kita membuat SJB, subuh Jumat berjamaah. Jadi setiap Jumat itu sholat subuh berjamaah. Kalau yang sudah rutin di sini silahkan, bagi yang belum rutin di sini boleh setiap subuh Jumat itu ke Masjid Islamic Center. Setiap hari Sabtu pagi besok kita ada buat GPS, gerakan pemuda subuh. Oh kamu anak muda le ada doa begitu ya. Ya laju besok pagi kebetulan ke Masjid Al Ikhlas Padepan. Jadi boleh pergi, minggu depannya lagi akan diumumkan besok. Di itu berpindah-pindah masjid. Oh orang minggu ada lagi namanya SMS Syiar Muhibah Subuh. Rencana kemarin SMS di Masjid Manggedo, tapi karena kebetulan akan ada Pangdam Iskandar Muda yang hadir ke sini di hari Minggu dan beliau berminat sholat subuh bersama kita, jadwalnya digeser ke Masjid Islamic Center hari Minggu. Diperkirakan ada 15.000 jamaah lebih karena ada Pangdam. Jadi seluruh Koramil, Babinsa sampai Batuut sampai Mandum yang mungkin wajib hadir ke sana karena Pangdam datang. Jadi kalau kita bisa ikut hadir, mudah-mudahan kita bisa meramaikan komunitas. Nah, komunitas ini Tamangan sampai Kiroro termasuk Tamangan dengan jamaah pengajian ini, orang-orang inilah yang akan nanti menghadiahkan doa kepada kita. Menurutnya sama hanaru datim pun ada tim jamaah ada tim tajak Pak sama dia kok ada tim sehingga tanya mereka yang ada sama dia. Pun dah jawab banyak, banyak ada menjawab tanya ataupun ada menjawab dia. Udah pengen kirim doa tanya. Jadi kebetulan beliau karena ini cerita dalam mimpi Abi Kilabah ini urusnya cukup ramai. Kalaupun ada doa dari mukminin mukminat mungkin tidak cukup lagi untuk si Abi Kilabah. Artinya tidak dapat satu tabak lagi. Ada berempat berarti dulu mengkor berempat. Analih berempat sama pingan penuh. Jadi karena beliau yang diharap ba'ani draw sebenarnya yang mampu mengirim ke kita tapi adalah anu. Makanya dibilang sungguh kurang ajar seorang anak yang berdoa kepada mamahnya 5 kali sehari, kan sudah ada perkaranya. Jadi kurang ajar kalau berdoa kepada Unsi di Munggaziro. Kenapa? Unsi berdoa kepadanya sampai dari mulai ubud katanya sampai di Noraya katanya yang Pak Unsi itu menang hadir. Alhamdulillah menang hadir di pengajian hari ini. Saya bangga sekali alhamdulillah menang Unsi itu saya. Jadi mereka selalu mensupport kita sampai kita besar. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Tapi dengan kita tanya karak meninggalnya nanti nggak korupsi. Kadang tak berdoa cuma korupsi yang kata dua Allah. Tak berdoa cuma 5 ke siguro. Tapi punya anak karak. Assalamualaikum. Udah benar Tuhan dengan untuk berdoa Allahumma firli wali walidayya. Nggak ingat juga kita kirimkan doa kepada orang tua. Nah, beliau sedih. Urung lain nak anak kirim doa, beliau tidak ada. Ada anak tapi hanya debu kirim doa. Ya. Wa ana khajlan baina jirani, dan aku malu di antara tetangga-tetanggaku. Urung lain merupakan kiriman. Agar kamu bisa dihidayah panggilan dengan urut Jumat. Nah panggilan bisa Maulana Syafi'ian dari Mon Gedung Rosmai, silakan datang ke posko, ada kiriman. Nah kiriman berupa walaupun dodo atau walaupun bersama usaha walaupun Indomie sama kotak, tapi bangga yang naik kirim dari kampung. Nah, bagi yang hantam nak kiriman dari kampung sedih. Kau anak kirim beliau kan megel-megel karena kita kawan kita sesama mayat, sesama jenazah. Hana menumpak kiriman beliau. Hana malam Jumat jenazah pulang ke rumah. Kalau tanya Hana tak boleh sih. Hana tak berdoa. Sedih aku. Karena memang selama ini beliau sudah mengajarkan kita kagak bubut kita dari mulai dehah mata dari kerak sampai jid tabut Al-Quran sampai jid tabut kitab dengan dengan surah, semua gara-gara uji. Tiba-tiba uji ada tinggai kita nyoba Allah kedua ada kirim doa. Nah, falam man tabaha Abu Kilabatin da'abnahu wa akhbarahu bimara. Manakala terjaga Abu Kilabah, menjaga dengan gejak hei ane konya, karena tadi tetangga beliau begitu jaga dengan kepegah ane. Wa akhbarahu bimara, dan mengkabarkannya dengan apa yang hai ane longgalan bapak kita dalam kubu cukup berat masih. Karena datang kirim doa bapak, kata Abu Kilabah kepada Ananda tetangganya. Nah, faqala ibnu
Maka berkatalah si anak, ana tubtu ala yadika, aku bertaubat di atas tanganmu. Nyo dikirata lo saksi lo bertaubat. Mulai uronyo hanle lo mampu, hanle lo pim nyo mentak fo je tapi sampai di hanle lo puput masih hanle lo puput isya. Mulai uronyo lo taubat akan menjak sampai masjid Gede Aceh lo jamaah di Mangga Toro lo jamaah semua lo menjak tapi akan lo puput ibadah supaya masjid lo bahagia di alam kubur. Fala a'udu ila ma kuntu alaihi abadan, dan aku tidak akan kembali di atas apa yang pernah ada aku di atasnya selamanya. Awailum urun jaga kolkas, bukan tadi jaga kolkas. Awailum pengedar, awailum bagian awailum bagian narkoba. Uronyo tempat akan kembali lagi. Walaupun inan lepeng, tapi saya tidak akan kembali lagi ke perbuatan dosa yang pernah saya lakukan. Fashtaghala bitta'ati, maka menghabiskan waktulah dia dengan taat. Mulai orangnya ke Jumat sembahyang, Jumat ibadah, puasa, Senin, Kamis. Hari ini Rajab kita 3 hari lagi akan berakhir, masuk Sya'ban. Sya'ban itu dah hampir Ramadan, puasa di Sya'ban, setelah itu kita jumpa di 10 Sya'ban. Dan angkat amalan kita beristighfar, bersungguh-sungguh dengan taat. Bitta'ati wa du'ai wa tasadduqi an abihi bi ajlihi, dengan berdoa dan bersedekah daripada bapaknya dengan sebabnya bapak. Artinya kita bersedekah selama ini tajak bak lampu merah tok itu pintu bertanya oleh pengemis minta sedekah baju. Kita ambil duit 2000, ambil duit 1000 di uluan. Enggak niat apa-apa. Kenapa enggak? Itu kita niatkan ya Allah, nepedruk pahala lagi lu sedekahnya ke uruncik lu. Kedai tetapna pahala ke uruncik kopi paste tetapna. Kepada bandung arwah keluarga lu, mandung nenek, mandung abu syih niwa, abuwa, mandung sampai male, maya, mandung menempel pahala. Dengan 2000 rupiah kita sedekah, satu supaya Indonesia beredar celek. Tasut pen. Kita selama ini sedekah, ya walaupun sedekah wanita tasut dompet, kalau nak kalau 10 ribu, nak kalau 50 ribu, nak kalau 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, 1000. Yang tadi sedekah yang 1000. Nyampe pilih riba ya paling bro bawah daripada ketua dompet di lam celek. Boleh juga 1000 dan lain, tapi niatkan pahala. Jadikan amalan kita walaupun kecil barangnya besar khasiatnya. 1000 rupiah bukan hanya untuk kita pahala. Ya Allah yang betul pahalanya ke malu, ke bapak lu, ke miwa lu, ke abu syih lu. Dengan 1000 rupiah untuk kali pertama enggak apa-apa. Coba nanti mulai isya. Besok nama rezeki lah. Kirim sedekah 10.000, 100.000, 1 juta, 100 juta. Bahkan ada juta lain nak dengan jauran, titip pen sedekah. Disedekahkan di sana 3.800 duit kita itu sudah 380 juta pahala ke kita. Niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Tabaknya kalau beno tabak kau beno tabak kami. Tabak dari cahaya. Artinya kita punya baju mungkin berhari-hari makan dengan kiriman pahala dari. Mudah-mudahan kita teringat kepada orang tua kita. Falamma madha alaihi zamanun ra'a Abu Kilabatin marratan ukhra. Jadi manakala berlalu di atasnya oleh zaman, melihatlah Abu Kilabah pada kali yang lain. Kalau hari berganti hari, bulan berganti bulan, Abu Kilabah mimpi lagi, berjumpa lagi dengan orang tersebut dalam mimpinya. Fi manamihi, pada tidurnya. Tilkal maqbarati ala haliha. Dia melihat kubur tersebut di atas halnya kubur. Wara'a nuran baina yaday dzalika rajul, dan dia melihat sudah ada cahaya di depan orang tadi. Dzalika rajul. Adwa'an min asy-syamsi, ya, adwa'un min asy-syamsi aksarun min nuri ashabihi. Lebih bercahaya daripada matahari dan lebih banyak daripada cahaya sahabat-sahabatnya. Jadi karena kalian betul bunuh amanah, akhirnya si anak tadi kan hampir ibadah terus. Sekarang tabaknya jauh lebih bercahaya daripada cahaya matahari dan jauh lebih banyak daripada cahaya sahabatnya. Punya bunuh lain sama tabaknya mungkin kan idang melapih. Ibaratnya punya memang kalori
mulut kan sudah seperti galung idam api. Jadi sudah banyak sekali makanan yang dia terima. Faqala li, maka berkatalah si tetangga tadi bagiku Abi Kilabah. Ya Aba Kilabatin, wahai Abu Kilabah, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas akan kamu akan kebaikan. Faqad najauta min khajlatil jiran. Sungguh engkau telah menyelamatkan aku daripada malu riba tetangga. Sungguh aku nalima lihatino tetangga-tetangga lagi onde. Ai kana kira lagi katanya. Ada dulu putra itu. Sekarang kita bisa berbangga karena kita punya anak yang selama duduk di sini mendengar pengajian dapat pahala. Gelindol saya malaikat, pahala dengan pengajian kirim. Semua pahala. Allah berfirman hari ini dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Tadi siang saya khutbah di Masjid Burian Salim Guru. Saya bahas tentang ayat tersebut subhanalladzi. Ternyata subhanalladzi itu kalimat ijaz, kalimat yang kecil kalimatnya tapi dalam pemahamannya. Di antara subhana dan allazi ada ditakdirkan lafaz jalalah, lafaz Allah. Berarti subhanallahillazi. Dan sejarah Isra Mi'raj adalah satu-satunya sejarah yang diawali dengan tasbih. Artinya Allah mempertaruhkan kemahasuciannya Allah untuk menjamin benarnya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Dan kenapa dimulai dengan tasbih? Karena Allah tahu kita manusia ini diperintahkan dengan 3 macam ibadah. Ada ibadah yang ibadahnya berat dan butuh biaya besar, seperti haji. Haji tanya pada jahe, pen perlu. Ada ibadah butuh tenaga besar, tapi biayanya hampir gratis, seperti puasa. Puasa kan beda kira ke sahur, ke buka puasa. Tapi kita tidak perlu mengeluarkan biaya karena kita tidak tahan lapar saja. Ada ibadah yang tidak berat dan juga tidak perlu biaya, gratis, seperti kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah artinya apa? Kita mendapatkan hari ini kesenangan, kebahagiaan, menempat air aqua di pengajian. Kita bacakan tahmid, alhamdulillah. Gerah kemudian Allah menjadi. Kita mendapatkan sesuatu yang menakjubkan, baca tasbih subhanallah. Kita mendapatkan musibah, baca istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita memulai sesuatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Setiap segala sesuatu yang kita mulai, baca bismillah. Kullu amrin dzibalillahi yubda'u bismillah fa huwa aqta abtar aw ajza. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud yang bagus, apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka dia sungguh akan terpotong berkahnya. Apakah semua pekerjaan? Iya, kecuali yang tidak warid dan baca bismillah di situ. Contoh yang tidak sunat baca bismillah adalah sholat. Jadi apa yang harus dalam sembahyang? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i arba'a rakaat. Hana sunat baca bismillah. Contoh lagi yang tak sunat baca bismillah, salam. Salam atau lafaz assalamualaikum tidak sunat baca bismillah. Jadi urang mohon maaf, mungkin banyak yang keliru. Wadah genep pidato, udah silakan kata sambutan dari Bapak Kapolres ataupun dari Bapak Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan hana wajib sebut. Kenapa? Assalamu qablal kalami. Salam itu sebelum ngomong. Jadi salam yang wajib nyaut itu sebelum ngomong. Kalau sudah ada omongan lainnya tidak wajib nyaut. Sudah baca bismillahirrahmanirrahim, baca assalamualaikum, salamnya itu bukan disebut ifsya'us salam, tidak lagi wajib dijawab. Sunat ya boleh disebut sunat, tapi tidak lagi wajib dijawab. Contoh yang paling enak, telepon. Halo, assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum ada halo. Tidak wajib waalaikumsalam, tidak wajib. Kenapa? Ada halo. Kalau dibalik, assalamualaikum, halo, wajib. Iya, kenapa? Assalamu qablal kalami. Salam itu sebelum berkata-kata. Jadi Abu Mudi malam kemarin pengajian tasdafi di Kerumane, di Panikah masalah Kerumane. Beliau utarakan itu banyak kita yang salah kaprah. Sebenarnya ini di Bajuri sudah jelaskan.
Banyak salah kaprah sebelum ngomong baca bismillah. Enggak sunah. Jadi sahabat-sahabat bahkan kita mau setelah makan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala baca alhamdulillah bismillah enggak sunah. Adapun segala baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang orang meninggal innalillahi wa inna bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun yang nak baca tasbih ilahi rabbi subhanallah. Ilahi rabbi bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah tidak. Karena bismillah juga kalimat thayyibah, itu juga kalimat thayyibah. Salam juga kalimat thayyibah. Jadi sebelum mulai khutbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau dimulai bismillah setelah itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah boleh. Tapi juga tidak wajib permulaan bismillah di situ. Dimulai dengan puji. Jadi alhamdulillah, tidak perlu bismillah. Bismillah boleh pada yang bedel. Nak bedel. Silakan kata sambutan dari Bapak Isi, bedel Pak Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Jir, dah gerak punggung. Truk mandi kan apa yang lain? Oh bismillah untuk bedel ni je. Bismillah. Culok ni bismillah. Cok konsep bismillah. Jadi lebihnya tak berlebihan sekali. Artinya bismillah sebelum membuka kata-kata itu tidak perlu. Nah, seperti tadi solat juga tak perlu. Jadi tak perlu baca bismillah. Yang perlu kita jelaskan tadi bahwa kalimat thayyibah yang kita bacakan setiap hari ini, kalau kita isinya sampai dengan kita pahala sekali sampai dengan anak bulan yang takkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah bersabda kalimatani khafifatani fil mizan khafifatani fil lisan wa saqalani fil mizan. Ada dua kalimat dia ringan di lidah tapi berat timbangan. Orang berpuasa Senin Kamis, puasa Daud. Waktu ditumpuk puasa dengan zitun dengan urut yang kedua kalimat ini lebih geran kalimatnya. Jadi waktu kadang-kadang urut ubud takalan dengan tadi ada barbel besi dengan gapa sama bunyi. Gapa sama bunyi tak perlu bacing dengan barbel tak perlu bacing lebih tegas lagi barbel. Kenapa? Ubud takalan dengan tadi seperti dua kalimat ini. Kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Rasulullah barang siapa membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sehari semalam 100 kali maka Allah akan hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di ujung belang. Buih di laut, artinya di pantai, ngejak laut ujung belang, ngejak laut ke P3, ngejak laut berangkapan kadang-kadang kubur laut, ke cukup jaya kubur, injak kubur ni, saguanya kubur sampai sepanjang laut itu kubur penuh buih di laut. Nah, apabila dosa kita sebanyak buih di laut, Allah ampunkan bila kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Siraduk baca boleh enggak apa-apa. Setelah baca kasar saya pun kira ya Allah nanti keparanya bedrok gunung Siul. Alhamdulillah truk. Kadro dengan dapat cahaya. Gunakan kesempatan selama kita hidup. Biarkan amalan kita kecil, ikhlas itu kaku antam ke puasa, antam ke sembahyang tahajud, antam sembahyang. Dia enggak tahu yang kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim lebih banyak daripada pahala puasa urusnya. Contoh, nak urang ke puasa Ramadan, lalu di malam ke sembahyang tarawih, lalu ke tadarus setiap malam. Nak urang goknya biasa-biasa mendang. Hana ku tarawih puasa mentang wajib. Tapi bak malam Lailatul Qadar getemai ibadah. Getemai sembahyang Lailatul Qadar 2 rakaat atau 4 rakaat. Gesembahyang goknya 2 rakaat sama lagi gesembahyang selama 1000 tahun, 83 tahun. Urang buno yang ibadah selalu seperti 1 bulan. Nanti ya paham ya? Ada amal-amal ibadah yang ubud takalan gehendak diji. Jadi jangan terlalu menyepelekan orang lain. Bedanya kek go. Oh, pura dan bangai dan hafal Quran dan berjus. Yang hafal Quran mungkin lebih pahalanya daripada orang hafal Quran. Imam Ghazali masuk syurga kalau bukan karena menyelamatkan karena goknya gepein tinta wadah dengan gedulai Daud, geculok tinta ino, lalu wadah gepet ino kena Daud pada kena mulai hilang nalala idam sayang kelalat gepedang Daud polpannya gepedang sampai
lalat itu selesai minum. Sampai punya 2 putra dia boleh minum. Itu beliau masuk surga. Abu Hurairah juga dikenal karena beliau selalu melindungi kucing. Namanya bacaran dilindungi sampai dia belum dalam bajai yang saking saya kami sejuk dalam angin malam. Kadang-kadang amalan-amalan kecil seperti ini ada, saya lupa namanya, pernah bisa cerita. Ada orang yang kata Rasulullah, sebentar lagi di pintu itu akan masuk ahli syurga Rasulullah. Nah, cerita ini, udah kalian siapa orang tersebut? Begitu dilihat, diperhatikan orangnya biasa saja, hanya yang ibadah berlebihan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pergilah ke rumah orang tersebut, melihat ibadahnya, diaklum, putra ibadah sehingga kok disebut ahli syurga. Ternyata urangnya ibadah biasa mendang, kena malam, naga kena. Ya Allah, malamnya long pemaah Bandung desa urang yang kelong yang puput kelong yang berarti kelong long pemaah Bandung ya Allah. Nyan saja ada. Yang lain anak bisa mendang. Sembahyang 5 waktu sehari. Nah, akhirnya kita tahu ada amalan-amalan kecil yang kita kerjakan, maka jangan remehkan sedikit pun kebaikan dan jangan berbuat walaupun kecil keburukan, karena kita tidak tahu murka Allah di mana. Waktu sudah Isya, kita selesaikan sampai titik. Ya. Selesai. Faqad najautu min hajratil jiran. Maka sungguh aku selamat daripada malu daripada tetangga. Ini sudah selesai cerita Abi Kilabah. Ke depan ada cerita wafil khabari anna malakal mauti dakhala ala rajulin bil Iskandariyah. Sesungguhnya malaikat maut masuk di atas seseorang di Iskandaria. Ini ada sekitar 6 baris lagi lah. Jadi ini kita baca di pertemuan berikutnya saja, insyaallah kita akan baca. Ada pertanyaan sebelum tutup? Nah, kalau nggak ada mungkin bisa ditanyakan setelah pengajian ini nanti atau setelah sudah Isya nantinya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.